Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan kemarin ibu habis sakit, jadi suaranya masih belum kembali. Tapi mudah-mudahan hari ini ibu bisa menyampaikan materi mengenai kebutuhan benih dengan baik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perlakuan benih sampai dengan penanaman. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menghitung kebutuhan benih. Nah, dalam menghitung kebutuhan benih, hal pertama yang harus kita tahu adalah luas lahan, di mana luas lahan ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan benih. Karena bagaimana kita bisa tahu kebutuhan benihnya kalau kita tidak tahu luas lahan yang kita punya atau yang akan kita tanami oleh tanaman tersebut. Untuk luas lahan, mengingatkan kembali bahwa rumusnya tersebut adalah panjang kali lebar. Panjang lahannya berapa, kemudian lebarnya berapa dikalikan. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah jarak tanam, di mana jarak tanam tersebut akan menentukan populasi dari suatu tanaman, di mana populasi itu adalah luas lahan dibagi dengan jarak tanam dikali dengan efektivitas lahan. Nah, jika kita sudah tahu populasinya, maka akan memudahkan kita untuk mengetahui kebutuhan benih. Kan tetapi sebetulnya kebutuhan benih itu dibagi menjadi 3 rumus. Yang pertama, kebutuhan benih yang berupa biji. Yang kedua, kebutuhan benih yang langsung tanam tetapi berupa biji, dan juga langsung tanam yang berupa tanaman atau biasanya ini bisa berupa bibit atau berupa stek. Nah, untuk yang disemai itu luasnya itu luas populasi dikali N itu jumlah benih per lubang, kemudian dikali DT, dikali DK, dan juga dikali S. Untuk DK sendiri adalah daya kecambah dan DT sendiri adalah daya tumbuh. Nah, untuk yang disemai, kenapa memerlukan DK dan DT? Itu karena biasanya benih itu tidak bisa tumbuh 100%. Biasanya hanya 90% atau mungkin paling besar itu bisa sampai 99%. Nah, untuk 1%-nya otomatis kita harus menyiapkan untuk penyulaman dari benih tersebut. Nah, untuk dimasukkan ke dalam rumusnya itu harus dibalik. Jadi, misalkan persentase daya kecambah atau daya tumbuhnya itu 80%. Berarti yang ditulis di dalam rumusnya tersebut adalah 100/80. Kayak gitu. Nah, kalau biji biasanya itu ada S atau misalkan bobot benih per 1000 atau per butir. Jadi ini biasanya jika bijinya itu berupa bobot yang dibutuhkan, sehingga perlu dikalikan dengan S atau bobot per 1000 atau per 100 butir. Selanjutnya adalah yang langsung tanam berupa biji. Biasanya ini pada tanaman pangan seperti jagung, dimana itu tidak perlu disemai terlebih dahulu. Yang rumusnya itu di sini bedanya dengan yang disemai adalah tidak ada daya kecambah, tapi hanya ada daya tumbuh gitu. Nah, itu sama DT-nya itu dibalikan gitu. Untuk yang langsung tanam berbeda dengan yang berupa biji, dimasukkan daya kecambah dan daya tumbuhnya. Kalau untuk yang langsung tanam itu hanya daya tumbuh saja tetapi tidak ada S atau bobot per 1000 atau per butirnya. Itu untuk yang langsung tanam. Nah, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu untuk kubis, di mana dia harus disemai dulu. Itu untuk luas
luasnya 0,5 hektar, efektivitas lahannya 70%, kemudian daya luas jarak tanamnya 50 kali 40 cm, jumlah benihnya 1 benih, kemudian bobotnya 30 gram per 1000 butir, kemudian daya kecambah dan daya tumbuhnya 80%. Nah, ini tinggal dikali-kalikan saja, hasilnya itu 820 gram atau sekitar 0,8 kilogram kebutuhan benihnya. Nah, untuk yang biji langsung tanam, ini contohnya tuh jagung gitu. Nah, ini hanya tidak ada daya kecambahnya, dan kalau ini bedanya itu di luas lahan, di efektivitas lahannya 80%. Kemudian di sini ada jumlah benih per lubang tanamnya itu adalah 2 butir gitu. Nah, ini ternyata dihasilkannya itu kebutuhan benihnya itu 25.000 gram atau sekitar 25 kilogram untuk 0,5 hektar. Nah, selanjutnya ada contohnya itu adalah bibit krisan yang berupa stek. Nah, di sini hasilnya itu ternyata 125.000 bibit tanaman krisan. Nah, sekian penjelasan mengenai kebutuhan benih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.